وأصحاب المجاهدين الطاهرين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sholat isya dan sholat tarawih, Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai hari ini dan bisa melaksanakan sholat isya berjamaah di Masjid Al-Hikmah yang mulia ini. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Semoga kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh barokah. Di dalam bulan suci Ramadan ada dua peristiwa penting, yaitu pertama, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke langit dan langsung ke bumi. Kedua, turunnya malam satu kemuliaan yang disebut malam Qadar, lazim kita sebut malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat manusia dari kegelapan ke cahaya. Firman Allah di surah An-Naml ayat ke-7, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu lahudan wa rahmatan lil alamin. Artinya, dan sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya untuk menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Al-Quran adalah sebagai pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Urusan dunia sudah diatur dalam Al-Quran, seperti cara kita berdagang atau simpan pinjam, itu sudah diatur dalam Al-Quran. Sudah itu tentang ibadah kepada akhirat, seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, itu semuanya sudah diatur oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah sebagai panduan kita agar kita tidak terjerumus ke lembah yang gelap. Al-Quran adalah sebagai tuntunan bagi orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, Al-Quran hanyalah sebagai tontonan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, turunnya malam Lailatul Qadar. Kapan datangnya Lailatul Qadar? Semua orang tidak ada yang tahu. Ini rahasia Allah. Sebagian besar para ulama mengatakan datangnya malam Qadar, yaitu 10 akhir dari Ramadan, pada malam-malam yang ganjil, terutama pada malam 27 Ramadan. Kalau kita ingin mengharapkan kehadiran daripada malam
yang lebih mulia atau malam qadar, kita harus banyak beribadah, bersedekah pada yatim piatu, fakir miskin dan sebagainya. Sedekah memberikan makan untuk orang berbuka puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Istiqamah, diam, tafakur dan zikir menyebut asma Allah. Sudah itu kita tadarus pada Al-Quran, kita perbanyak sholat sunnah, baik itu sholat tahajud ataupun sholat tasbih dan sholat lainnya, karena kita ingin mengharapkan bertemunya dengan malam yang mulia itu. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, dan sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Kalau kita menyimak daripada ayat tadi, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya ibadah kita itu ibadahnya sama dengan 1000 bulan. Itu dicatat oleh Allah. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ini yang dicatat oleh Allah. Jadi umpama umur kita hanya 70 tahun ini umpama. Sedangkan ibadah kita dicatat Allah sudah mencapai 83 tahun 4 bulan. Lebih panjang ibadah kita daripada umur kita. Ini yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Sudah itu kapan datangnya malam Lailatul Qadar? Nabi bersabda dari riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa ingin mengintai malam Lailatul Qadar, mengintainya di malam 27 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad, ini hadis yang sahih. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap merahasiakan kapan datangnya Lailatul Qadar, agar supaya orang-orang betul-betul beribadah kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, dan betul-betul mengharapkan datangnya malam yang mulia, yaitu malam Qadar. Semoga kita yang hadir ini betul-betul beribadah kepada Allah dan betul-betul mengharapkan datangnya malam yang mulia atau Lailatul Qadar. Semoga kita dapat menemukan malam yang mulia itu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.